Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Pratama selaku moderator di sini. Nah, kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi dari minggu ke-8 sampai minggu ke-13. Nah, di sini ada rekan-rekan saya, yaitu ada Ardi Rahman, Edward Rivaldi, dan Zulferi Saputra. Oke, langsung masuk aja ke materinya. Perumusan sarana pelanggan, strategi pemasaran, platform pemesanan, dan metode delivery atau pengiriman produk dan lainnya. Nah, di sini ada identifikasi dan perumusan segmentasifikasi pelanggan yang akan dijadikan sebagai saran penjualan. Nah, yang kedua ada penentuan area atau wilayah menjadi tempat ideal jangkauan penjualan dalam 6 bulan pertama penjualan dan 6 bulan selanjutnya. Yang ketiga itu ada identifikasi kesulitan dihadapi oleh calon pelanggan yang bakal kita temui nantinya. Oke, lanjut. Ada yang keempat itu ada perumusan strategi dan media untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk. Jadi dengan cara kita memasarkan produk kita ke orang lain atau dengan cara sosial media yang sekarang lagi tren ya. Dan juga yang kelima ada perumusan strategi dan cara membuat calon pelanggan tertarik. Gimana caranya pelanggan tertarik itu sesuai dengan cara kita menawarkan produk kita sendiri gitu. Yang keenam ada identifikasi kesulitan, itu biasa kendala-kendala juga biasa sering terjadi dalam penjualan. Oke, lanjut. Nah, yang ketujuh ada penentuan media atau platform pemesanan yang itu tadi. Contohnya melalui online, ya kayak dari sosial media lah. Yang ketujuh ada, yang ke-8 ada perumusan metode delivery atau pengiriman produk. Mungkin bisa sistem COD tanpa langsung membeli di tempat gitu ya. Oke, baik. Hubungan pelanggan. Nah, ini akan dijelaskan dengan rekan saya Ardi Rahman. Buat Ardi Rahman boleh dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu menjaga hubungan dengan baik dengan klien, konsumen atau customer merupakan salah satu kewajiban dalam sebuah bisnis. Pasalnya, bisnis akan berkembang berkat adanya klien atau customer atau konsumen. Oleh sebab itu, penting bagi Anda yang pemilik bisnis untuk mengetahui customer relationship. Yang kedua yaitu keberadaan konsumen atau klien menjadi demikian pentingnya. Oleh sebab itu, bagi setiap pebisnis, hendaknya selalu melakukan hubungan baik dengan membangun komunikasi yang baik guna mengikat konsumen agar dapat melakukan pembelian berulang-berulang. Yang ketiga yaitu penting harus diketahui bahwa setiap pebisnis tidak harus fokus pada inovasi produk semata, walaupun hal tersebut merupakan bagian yang penting. Namun, menjaga customer relationship pun sangat jauh lebih penting agar bisnis tersebut dapat berkembang dengan pesat. Yang keempat yaitu, walaupun terkesan sulit, namun membangun komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting. Komunikasi yang dapat membuat perusahaan atau pemilik usaha menjadi lebih baik dalam peluncuran produk serta bentuk pelayanan kepada konsumen. Oke, selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya perumusan cara merespon pelanggan yang bertanya, membeli, dan komplain terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Cara yang pertama yaitu dengarkan yang baik. Tempatkan posisi Anda sebagai pendengar yang baik, dengarkan semua keluhan pelanggan Anda, beri waktu mereka untuk mengutarakan hingga selesai. Jangan berpikir untuk menyerang balik pelanggan Anda karena sesungguhnya ia tidak menyerang Anda secara personal. Karena situasinya di sini adalah pelanggan Anda memiliki permasalahan dan lagi pelanggan Anda merasa kecewa. Berikan feedback positif ke pelanggan Anda agar dia tahu bahwa permasalahannya didengar. Yang kedua, yaitu ajukan pertanyaan dengan sopan.
Untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari pelanggan Anda boleh mengajukan sebuah pertanyaan agar Anda lebih mengerti perspektif pelanggan Anda. Karena dengan bertanya akan lebih mudah untuk menemukan sebuah solusi. Yang ketiga, yaitu tempat diri Anda di posisi mereka pelanggan. Selaku pelaku usaha bisnis, tujuan Anda ialah menyelesaikan masalah tanpa berdebat. Sebagai pelanggan, mereka ingin Anda dapat ikut merasakan permasalahan mereka dan menunjukkan rasa empati dengan Anda situasinya. Yang keempat, yaitu memohon maaf atau meminta maaf. Saat pelanggan merasa Anda memohon maaf dengan sungguh-sungguh, biasanya ini akan lebih menetralkan situasi. Jangan berkilah dengan menyalahkan pihak lain. Yang perlu Anda lakukan hanya meminta maaf dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar menyesal atas ketidakpuasan yang mereka alami. Oke, next. Yang kelima, yaitu tanyakan solusinya kepada pelanggan atau customer. Meski mereka tahu atau tidak apa solusi yang terbaik atas permasalahannya, namun tidak ada salahnya untuk menanyakan solusi atas ketidakpuasan pelanggan tersebut. Jika Anda melakukan demikian akan mengurangi sedikit rasa kecewa mereka. Jadikanlah pelanggan Anda sebagai partner dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, yaitu selesaikan masalah. Begitu Anda mendapat komplain dari pelanggan, segera selesaikan masalah tersebut. Jika Anda tidak mampu menyelesaikannya, temukan orang yang dapat menyelesaikannya. Jangan tunda pekerjaan ini, lakukan dengan segera agar pelanggan Anda tidak semakin merasa kecewa. Tidak ada pelanggan yang memberikan komplain tanpa terlebih dahulu memperhatikan bisnis Anda. Komplain yang mereka berikan dapat Anda anggap sebagai kepedulian atau sebuah masukan terhadap Anda. Teruslah mendengar segala komplain dari pelanggan Anda. Dengan Anda tunjukkan kepedulian terhadap komplain pelanggan. Di saat itulah mereka ikut merasakan bahwa Anda menghargai keberadaan mereka sebagai pelanggan atau customer yang setia. Dan ingatlah, bisnis Anda tidak akan menjadi apa-apa tanpa adanya pelanggan atau customer. B. Perumusan strategi dan program pengembangan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang pertama yaitu memberikan membership card. Dengan kartu anggota ini akan menunjukkan loyalitas pelanggan serta beragam manfaat bagi yang memilikinya, misal potongan harga atau diskon-diskon serta bonus. Yang kedua yaitu menghadiahkan poin. Setelah melakukan pembelian, pelanggan berhak atas sejumlah poin yang bisa mereka kumpulkan nantinya. Poin tersebut bisa ditukarkan dengan hal-hal yang menarik. Yang ketiga yaitu memberikan penawaran khusus. Penawaran khusus ini bisa berupa free produk atau bonding atau yang lainnya. Yang keempat yaitu menghadiahkan gift voucher. Hal ini bisa berupa memberikan sebuah hadiah atau gift voucher kepada customer atau pelanggan setia. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih buat Ardi Rahman. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan Edward Rivaldi. Buat Edward, dipersilakan. Terima kasih Aldo Pratama. Selanjutnya mengenai manajemen sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya bisnis. Langkah-langkah dalam melakukan identifikasi manajemen sumber daya bisnis, baik dari sumber daya manusianya, sarana, prasarana, untuk mewujudkan ide usaha tersebut. 1. Yaitu penentuan fungsi. Tugas dan pekerjaan yang dibutuhkan dalam proses ini adalah melakukan identifikasi berupa sumber daya manusia yang kita butuhkan dalam bisnis yang akan kita jalankan, dan dijelaskan fungsi serta tugasnya dari masing-masing personil tersebut. Yang kedua, penentuan objektif dan key result atau OKR dari setiap fungsi. Tugas dan pekerjaannya adalah pencapaian dari masing-masing tugas tersebut, key performance indicator, yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi atau bentuk kontribusi dari masing-masing sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, pembagian fungsi.
Tugasnya adalah masing-masing anggota kelompok berdasarkan keahliannya atau passionnya, dijelaskan masing-masing tugas serta tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok terhadap usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah kelompok tersebut. Nah, dari poin 1 sampai 3 tersebut akan menghasilkan beberapa tingkat kebutuhan sumber daya manusia. Klasifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan, fungsi dan tanggung jawabnya, serta estimasi gaji dan bonusnya. Next. Contohnya adalah pemilik usaha ikan terbang, kerupuk ikan terbang. Nah, di sini dibagi dalam 3 tugas, yaitu adalah bagian keuangan atau biasanya bendahara, bagian pemasaran atau bahasa bisnisnya marketing, dan yang ketiga bagian produksi atau kelompok yang bertugas memproduksi produk yang akan dijual belikan. Next. Manajemen sumber daya bisnis. Nah, ada langkah-langkah dalam melakukan manajemen sumber daya bisnis. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide usaha tersebut. Pengidentifikasian spesifikasi, jumlah, harga peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk atau layanan. Yang pertama, lakukan identifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari ide usaha Anda, baik yang berupa tangible. Tangible adalah mesin, peralatan, tempat, atau lainnya, maupun intangible, seperti software atau franchise, serta estimasi harga dan jumlah yang diperlukan, bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk atau layanan dari ide usaha tersebut. Poin yang akan didapatkan dari estimasi modal atau biaya yang dibutuhkan untuk memulai atau startup ide usaha tersebut. Selanjutnya, pengidentifikasian mitra bisnis strategis secara tepat, baik calon investor atau sumber pendanaan usaha yang fleksibel. Calon supplier yang tepat, pendamping atau mentor usaha yang kompeten, maupun kolaborator strategis penting lainnya. Lakukan identifikasi mitra bisnis, investor atau supplier guna mendukung terwujudnya ide usaha tersebut, baik berupa modal atau jasa konsultan atau lainnya. Jadi lanjut saja, ini penjelasan terakhir tentang aspek keuangan dan kelayakan usaha bakal dijelasin dengan Pak Ferry. Baik, untuk Pak Ferry dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Aldo. Untuk selanjutnya kita akan membahas aspek keuangan dan kelayakan usaha. Aspek keuangan dan kelayakan usaha ada 5. Pertama, penghitungan fixed cost dan variable cost usaha. Kemudian penghitungan harga produk pokok penjualan dan harga jual produk serta layanan. C-nya penghitungan target omset penjualan, estimasi net profit, dan proyeksi finansial usaha dalam 1 sampai 3 tahun. D, penghitungan titik impas atau break even point usaha. E, analisa kelayakan usaha, return on investment and payback period. Penghitungan fixed cost and variable cost usaha, fixed cost atau biaya tetap, biaya yang secara totalitas bersifat tetap atau konstan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Contohnya sewa gedung, biaya franchise, biaya asuransi, biaya penyusutan mesin. Setelah itu variable cost atau biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Bila produksi yang direncanakan meningkat, maka variable cost juga meningkat. Contohnya biaya bahan baku, biaya listrik, biaya telepon, biaya pengiriman barang. Penghitungan target omset penjualan, estimasi net profit dan proyeksi finansial usaha dalam 1 sampai dengan 3 tahun. Harga pokok penjualan atau HPP.
menggambarkan kisaran biaya yang digunakan dalam setiap kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Harga pokok sama dengan barang terjual dikurangi persediaan akhir. Harga jual produk atau jasa selling price, setiap unit ditentukan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Metode penetapan harga jual jasa ada 3. Cost plus pricing method sama dengan harga jual sama dengan biaya total plus margin. Sedangkan margin pricing method adalah harga jual sama dengan harga beli plus markup. Kemudian mengikuti harga pasar. Markup merupakan kelebihan harga jual di atas harga beli. Margin merupakan suatu jumlah atau keuntungan yang diinginkan. Margin kontribusi selisih antara penjualan dan biaya variabel dari suatu jasa atau produk. Susunlah target omset penjualan dari ide usaha yang telah Anda susun serta berupa estimasi net profit keuntungan dari ide usaha tersebut. Susunlah proyeksi finansial usaha kebutuhan finansial usaha dari ide usaha Anda tersebut dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun ke depan. Penghitungan titik impas atau break even point usaha. Break even point titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya seimbang atau sama. Jadi tidak ada keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break even point digunakan untuk menganalisis proyeksi berapa jumlah unit yang diproduksi atau berapa uang yang harus diterima untuk mendapatkan kembali modal atau titik impas. Komponen perhitungan break even point. 1. Fixed cost, kemudian variable cost, selling price atau harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Rumusnya, penjualan sama dengan biaya variabel plus biaya tetap plus laba bersih. Titik impas per unit, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Titik impas rupiah, biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Margin kontribusi ialah selisih antara harga jual per unit, penjualan dan biaya variabel per unit dari suatu jasa atau produk. Titik impas dapat diketahui yakni titik di mana penjualan sama dengan jumlah biaya variabel ditambah dengan biaya Fixed cost. pada titik impas laba bersih adalah 0. Kemudian selanjutnya analisa kelayakan usaha, return on investment dan payback period. Analisis investasi atau modal investasi atau modal kerja. Modal investasi adalah tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, dan lain-lain. Modal kerja adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, biaya penjualan, dan lain-lain. Menghitung kelayakan investasi dengan memperhatikan suku bunga yang berlaku dan proyeksi harga serta volume penjualan produksi yang dihasilkan, maka kelayakan investasi dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Payback period on BEP untuk mengetahui tingkat total revenue sama dengan total cost. Tingkat BEP dapat dilihat dari segi jumlah produksi, lamanya waktu pengembalian biaya, dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Prinsipnya adalah berapa lama investasi dapat kembali. Return of investment sama dengan laba investasi per nilai investasi awal dikalikan 100%. Laba investasi dalam perhitungan return on investment didapatkan dengan memasukkan nilai keuntungan bersih yang didapatkan dari investasi. Di sini perlu dimasukkan berbagai jenis biaya yang dikeluarkan selama aktivitas penanaman modal. Sementara itu nilai investasi awal adalah biaya yang pertama kali dikeluarkan oleh saat berinvestasi. Oke, Dan terima baik. kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ferry.
Mungkin segitu saja ya dari kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Pak Ferry, Ardi, ataupun Edward? Dari saya cukup, Gimana nih? Aldo. Baik, Pak. Dari saya cukup doh. Saya juga sama. Dari saya cukup sudah. Oke, mungkin cukup semua ya. Baik, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin ini penyelesaian presentasi dari kami, yaitu tugas materi dari minggu ke-8 sampai ke-13 ya Pak ya, teman-teman semua ya. Ya, Betul. Betul. Oke, baik. Kita cukupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.